Shalom, Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini bersama dengan kita, yaitu Roh Bapa Yahweh yang memakai casingnya, Bapa Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus, King of the Kings yang memakai tubuh Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang memakai tubuh casingnya, mempelai Bonda Hamdani yang terpilih, yang tercantik, terelok imannya di hati Bapa Yahweh. Dan shalom juga kepada saudara dan saudari Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom semuanya. Dan pada hari ini saya mau mengungsikan sedikit firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 4, 5, dan ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan seperti demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 9 dan 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita. Dan setiap dari kita, domba-dombanya Tuhan, harus mengikuti Tuhan sebagai gembala kita. Karena kita mengenal suara gembala kita melalui firman Tuhan. Tetapi kalau suara itu asing bagi kita, pengajaran-pengajarannya bukan dari kebenaran firman Tuhan, kita sebagai domba-dombanya akan mengetahuinya, dan pastilah kita tidak akan mengikuti suara asing itu, karena kita tahu suara gembala kita. Dan di dalam ayat yang ke-9, di mana Tuhan Yesus adalah pintu, dan hanya melalui Yesus saja kita akan mendapat keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di mana di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di mana dia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan pencuri datang hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu, dia hanya datang mencuri segala sesuatu daripada kita, mengambil kesempatan. Dia mencuri masa kita, sehingga kita terlalai dan tidak ada masa untuk mencari wajah Tuhan. Tidak ada masa untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tidak ada pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan tidak dapat melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita tidak tahu. Bahkan tidak ada masa untuk memuji dan menyembah, berpuasa kepada Tuhan. Dari itu juga iblis akan membinasakan kita. Dan ramai yang tertipu dengan jebakan-jebakan iblis. Tawaran-tawaran iblis yang disodorkan oleh iblis. Tawaran-tawaran yang ditawarkan, tawaran-tawaran dan jebakan-jebakan iblis dari hal-hal duniawi. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih, gembala kita sudah ada di bumi ini bersama-sama dengan kita. Dan pastilah semua domba-dombanya mengenal suaranya. Di mana gembala kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah turun ke muka bumi ini. Dia berinkarnasi kembali dan memakai casingnya manusia yang layak dan terpilih, yaitu pemuda 33 tahun, Aditya Nugrahanto. Kalau dulu 2000 tahun yang
Lalu roh Tuhan Yesus itu dia memakai casingnya dari baby yang dilahirkan oleh Maria. Dan sehinggalah berumur 33 tahun dan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Tetapi sekarang ini di penutupan zaman ini, dia memakai casingnya seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto. Di mana Aditya Nugrahanto itu dia sudah meninggal dunia pada tahun 2009. Dia terlibat dengan kemalangan dan mati pada masa itu. Tetapi tubuhnya dihidupkan kembali oleh Tuhan, di mana dia dipakai oleh Roh Tuhan Yesus yang bertugas untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Bahkan ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada di bumi ini. Di mana roh Bapa Yahweh itu memakai casingnya Bapak Iman Lahagu. Dan Roh Kudus itu memakai casingnya Pondape Hamdani. Dan setiap domba-dombanya pastilah mengenal mereka. Walaupun Tuhan memakai casingnya manusia biasa di akhir zaman ini, semua domba-dombanya pasti mengenal gembalanya. Pasti mengenal suara gembalanya. Jadi saudara dan saudari, mari kita cari tahu tentang hal ini. Dan carilah channel-channel mereka, karena beberapa tahun yang lalu mereka sudah berkuar-kuar menyatakan tentang kebenaran dan membuka rahasia-rahasia di penutupan zaman ini. Haleluya, demikianlah sedikit renungan firman Tuhan. Dan di sini saya mau menceritakan tentang kesaksian saya, bagaimana saya bertemu dengan Pangeran Ilahi dalam dunia dimensi roh. Pada tahun 2022 dalam bulan November, saya melihat dalam penglihatan, dalam mimpi saya bertemu dengan Pangeran Ilahi. Dalam mimpi itu saya berada di sebuah rumah yang berbentuk kondominium. Dan saya melihat seorang pemuda yang ganteng lagi sedang memakai pakaian pengantin. Dan dia sedang menunggu mempelainya. Dan dalam mimpi itu ada suara mengatakan bahwa inilah Pangeran Ilahi, kata suara itu. Dan pada masa itu saya belum mengenal wajah Bapak Aditya Nugrahanto. Dan waktu terus berjalan sehingga suatu waktu apabila saya membuka Instagram dan follow Pak Aditya Nugrahanto, saya sangat terkejut Bapak Ibu melihat wajahnya, melihat foto-foto yang di dalam Instagram itu, foto-foto Pak Aditya Nugrahanto, itu sama dengan wajah pengantin lelaki yang di dalam penglihatan saya itu. Dan pada masa itu Bonda V belum lagi dibukakan siapakah wadah yang dipakai oleh Pangeran Ilahi pada masa itu, belum dibukakan. Tetapi masa terus berjalan, dan setelah beberapa bulan dari itu, baru Tuhan membukakan melalui mempelai Bonda V bahwa Pangeran Ilahi itu, Tuhan Yesus Kristus, memakai casingnya Aditya Nugrahanto. Dan itu bagi saya, wow, saya sangat takjub dengan kuasa Tuhan Yesus yang menyatakan tentang hal ini. Dan pada masa roh Tuhan menyatakan melalui mempelai Bonda V tentang Pangeran Ilahi. Pangeran Ilahi adalah Aditya Nugrahanto. Saya itu percaya. Saya itu percaya 100% karena saya sudah diperlihatkan terlebih dahulu di dalam dimensi roh. Jadi haleluya, sungguh nyata kuasa Tuhan Yesus yang menyatakan hal ini. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mencari tahu tentang kebenaran di akhir zaman ini, tentang ketiga pribadi ini. Carilah channel-channel mereka dan dengarkanlah mereka apa pesan-pesan daripada dunia ilahi. Dan tiada manusia biasa yang bercahaya berkedip-kedip apabila di bawah cahaya lampu. Lampu itu berkedip-kedip tanpa henti-hentinya. Dan tidak ada manusia seperti itu. Kita hanya ada di dalam
Pak Ditya Nugrahanto. Dan tiada manusia biasa yang mengetahui segala sesuatu, dosa-dosa di suatu kota, dan terus menerima hukuman murka daripada Tuhan. Yang mengetahui hanyalah ketiga pribadi itu. Karena mereka bernubuat itu pasti akan terjadi ya dan amin. Dan sudah terbukti apa yang mereka katakan itu benar. Dan sudah kita lihat apa yang mereka katakan itu. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita cari tahu dan mari kita dengar pesan-pesan daripada ketiga pribadi ini. Carilah channel mereka. Haleluya. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.